Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik anak-anak. Sebelum kita mulai belajar, mari kita pimpin berdoa. Ya, Pak Riko, silakan dipimpin berdoa teman-temannya supaya pembelajaran kita hari ini diberikan kelancaran. Amin. Silakan. Baik teman-teman, sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, oke, baik. Terima kasih Pak Riko. Ya, anak-anak, gimana kabarnya? Baik Pak, sehat. Baik. Alhamdulillah, ya mudah-mudahan di masa yang masih pandemi ini kita selalu diberikan kesehatan ya, sehingga kita bisa belajar seperti biasa. Baik anak-anak, untuk hari ini siapa yang tidak masuk? Bapak absen dulu nih. Ya, Peri Pak. Oh, Peri iya, nggak masuk Pak. Peri kenapa? Kemarin kan jatuh dari sepeda Pak. Iya ya. Lain Ferry, siapa lagi yang nggak masuk? Ilham Pak. Ilham ya. Oh ya, kalian. Bapak akan memberikan materi yaitu tentang perangkat keras. Ya, tujuannya yaitu agar kalian mampu mengidentifikasi komponen-komponen perangkat keras komputer dan mendeskripsikan fungsinya masing-masing. Oke, itu tujuannya. Nah, sebelum kalian belajar komputer, Bapak mau nanya dulu nih ya. Kira-kira dari kalian sudah adakah yang pernah melihat komputer? Saya Sudah udah Pak. Pak. Sering Pak. Sering. Iya Pak. Oke, terus kalau sudah pernah lihat, udah sering, pasti kalian pernah lihat dong apa aja sih alat komputer itu? Coba, bisakah kalian menyebutkan bagian-bagian dari komputer itu? Coba, Indrianto, apa Mas yang kalian lihat, yang kamu lihat di komputer itu ada apa aja? Ada layarnya. Layar. Ada tempat mengetik. Ada tempat mengetik. Terus ada apa itu Pak yang dipegang-pegang bulat-bulat kayak lonjong-lonjong itu loh Pak. Yang kayak ada buntutnya gitu ya? Iya Pak, iya Pak. Iya, yang kayak itu. tikus Pak. Ya itu. Nah tadi yang Pak Indri sebutin yang ada kayak tikus itu namanya mouse ya, mouse. Coba Pak Riko, selain yang tadi disebutin sama Pak Indrianto, apalagi di alat komputer itu ada apa aja? CPU Pak. Ya? CPU. CPU, wah betul. Terus Ada disket. disket, ya boleh. Ada DVD. DVD. Baik, coba Pak Matias. Apalagi Pak Matias, alat komputer yang tadi katanya sudah lihat, apa aja? Itu yang kayak TV itu apa ya Pak? Namanya ya. TV, iya. Ada gambarnya itu Pak. Ada gambar. Nah itu, kalau tapi di rumah punya TV ya? Ada Pak, TV kok, tapi beda TV-nya. Oh iya betul. TV-nya yang kembung apa yang tipis Pak? Di rumah yang kembung Pak. Oh yang kembung. Iya, Nah kambung. itu ya betul. Jadi kalau TV yang kembung itu kalau di pelajaran komputer disebutnya monitor CRT maksudnya ya. Iya. Tadi saya mau bilang itu Pak, monitor Iya, Pak. itu monitor CRT. Terus kalau yang zaman sekarang kan udah tipis-tipis tuh komputer, udah layar datar ya. Itu ada yang pakai LCD disebutnya atau pakai LED. HRV ya Pak. Ya. Terus Bu Esther. Iya apa Pak. lagi ya, peralatan komputer yang tadi Ibu lihat? Apa ya? Mouse sudah. Tadi monitor. Monitor. Apa coba? Udah Pak. Udah. Udah Pak. Apa ya Pak? Nah, pernah dengar nggak? Apa Pak? Flash disk, pernah dengar? Oh iya loh, itu juga peralatan komputer ya Pak? Iya, itu biasanya kira-kira flash disk buat apa?
buat nyimpen foto. Nah, buat nyimpan foto. Oh iya Terus Pak, ingat Pak, itu Pak yang bisa itu kalau mau denger lagu kurang keras kan dikasih speaker. oh ya, speaker Ya Pak, termasuk juga. speaker. Oke, baik. Ya, itu adalah alat komputer yang kalian lihat ya. Baik. Nah, sekarang Bapak jelaskan dulu nih, apa sih perangkat keras itu? Nah, perangkat keras itu biasanya disebut dengan istilah hardware. Ya, disebut dengan hardware. Hardware. Kemudian kalian coba lihat di papan tulis ya, di layar. Perhatikan sini. Nah, di situ ada hardware. Nah, namanya komputer ada hardware dan ada software. Nah, di samping ada hardware itu ada juga software atau disebut dengan perangkat lunak. Nah, itu nanti kita akan bahas pertemuan selanjutnya. Nah, peralatan-peralatan yang tadi kalian sebutkan itu kan ada banyak tuh, ada keyboard, ada mouse, ada monitor, ada CPU, ada flash disk dan lain-lain. Itu semuanya dikelompokkan menjadi 4. Ya, dikelompokkan menjadi 4. Yang pertama yaitu dikelompokkan menjadi alat input atau alat masukan. Apa saja tuh yang biasa buat masukan? Nah, nanti kita bahas. Yang kedua ada alat output. Apa itu alat output? Yaitu alat yang digunakan untuk mengeluarkan hasil dari input. Nah, input tadi selama masukkan, apa yang dimasukkan? Data-data tentunya, ya kan? Diproses, ya, diproses oleh alat komputer yang lain. Ya, apa itu alat proses? Yaitu untuk memproses hasil inputan dari alat-alat input. Nah, yang keempat adalah storage, yaitu tempat penyimpanan. Ya, jadi dikelompokkan alat ini sebagai alat penyimpanan. Nah, kemudian kira-kira alat-alatnya itu apa saja sih? Nah, tadi disebutkan yaitu ada mouse ya kan, tadi itu seperti itu. Lihat di monitor ya. Kemudian ada keyboard, ya keyboard itu seperti itu ya, seperti apa, tombol-tombol yang ada huruf-huruf dan angka-angkanya. Nah, ini yang tadi Bapak tanyakan nih tentang scanner ya. Ini bentuknya seperti ini, fungsinya juga udah ada. Kemudian ada, nah yang belum tadi lupa satu nih yang namanya joystick. Pernah dengar kata joystick? Nah, Pak, buat main PS, Pak. Nah, itu dia buat main PS, joystick ya, stick ya. Biasanya kalau ya, oh, nah ada sticknya enggak? Nah, buat main PS ada. Nah, model-model stick itu macam-macam ya, ada yang berbentuk seperti ini, ada yang seperti bentuk setir mobil ya, seperti setir mobil lah. Jadi kita kalau main game seperti seakan-akan kita mengendalikan mobil, itu joystick. Nah, joystick ternyata termasuk alat input. Nah, ini ya, tadi yang belum dimasukkan adalah joystick. Nah, kemudian mikrofon nih tadi sudah disebutkan oleh Bu Esther. Kemudian ada barcode ya, barcode reader juga tadi disebutkan. Nah, alatnya seperti ini. Nah, kemudian tadi ada alat pemroses, tadi ada prosesor. Nah, ini prosesornya ya. Nah, prosesornya di situ ada Intel, Core i7, ada Core i5, Core i3 dan seterusnya. Dan ada ini merek prosesor. Oke. Nah, itu yang di bawahnya apa tuh yang hijau-hijau? Ada yang tahu? RAM, Pak. RAM. Wah, berarti Pak Riko udah pernah bedah-bedah CPU nih sepertinya. Ya, ada RAM, ya seperti itu. Nah, ini prosesor ya. Nah, kemudian tadi RAM, ROM. Nah, itu bedanya. Kalau RAM seperti itu ya, ini sebelah gambar sebelah kiri, kalau ROM sebelah kanan. Nah, dan ini adalah alat output nih yang tadi disebutkan. Ada monitor LCD ya kan, ada monitor LED, ada printer dan speaker itu. Kemudian nah ini peranti penyimpanannya ya, ada hard disk ya, yang ini hard disknya nih ya.
kemudian ada SSD, ada flash disk, dan ada micro SD. Nah, kemudian juga ada CD yang tadi bilang, Pak, yang apa yang seperti apa CD ini? Seperti lingkaran, tengahnya bolong gitu. Nah, kemudian yang cloud, mana cloud? Nah, ini awan ya, tersimpan di awan. Kemudian ini adalah perangkat-perangkat tambahan lainnya ya, yang tadi ada di dalam CPU. Tadi Bapak nyebutinnya ada kata-kata motherboard. Nah, ini motherboardnya gitu. Kemudian ada VGA, ada nih VGA. Kemudian ada sound card dan seterusnya. Ya, baik anak-anak ya, jadi itu kira-kira materi kita hari ini. Nah, ya. Jadi kesimpulan bahwa perangkat keras itu adalah perangkat komputer yang memiliki wujud fisik yang nyata, ya, dapat disentuh atau dipindahkan, yang dapat berguna sebagai perangkat masukan, keluaran, proses, dan penyimpanan. Dan seperangkat keras ini terdiri dari input, proses, output, dan penyimpanan. Apakah dari kalian ada yang mau ditanyakan tentang materi perangkat keras? Silakan. Ya, kenapa? Flash disk. Bedanya flash disk dengan hard disk apa, Pak? Oh ya, apa bedanya flash disk dengan hard disk? Ya, pertama dari ukuran ya. Nih, yang nomor 6 ini adalah hard disk ya. Hard disk ukurannya besar, kotak, dan lumayan berat, dan dia terbuat dari, di dalamnya itu ada piringan seperti piringan besi ya, piringan besi. Dia berputar terus, sedangkan flash disk itu ukurannya seperti ini nih ya, kecil. Flash disk. Nah, nomor 17 nih flash disk. Dia bisa dibawa kemana-mana dan bisa menyimpan beberapa file gitu. Baik, kalau sudah tidak ditanyakan, artinya kalian pasti sudah paham ya materi. Sekarang tinggal kita mengerjakan LKPD. Akan Bapak bagikan. Bapak akan bagikan per kelompok aja ya, supaya bisa dikerjakan sambil diskusi. Ya, jadi nanti kalian Bapak bagi kelompok menjadi 6 kelompok, satu kelompok bisa 6 orang ya. Baik, nah ini LKPD-nya, nanti kalian isi namanya ya, nama kelompoknya terserah, bebas, mau nama alat komputer boleh, nama pohon, buah, dan sebagainya. Kemudian catat, tulis namanya masing-masing. Nah, tugasnya apa? Ya, tugasnya kalian melengkapi kolom-kolom yang masih kosong, ya, yaitu kira-kira gambar 1, 2, dan seterusnya. Kalian sebutkan, tulis namanya apa, kemudian termasuk kategori apa, input kah, proses kah, output, atau storage. Oke, semuanya ada 20 gambar. Oke, nanti setelah selesai dikelompokkan, ditulis namanya, nanti kalian presentasikan ya per kelompoknya. Iya, Pak. Jadi oke, kalau gitu ada yang ditanyakan tentang tugas LKPD-nya? Di buku tulis apa di lembar ini, Pak? Ya, ini lembar ini, Pak. Nanti Bapak bagikan ya, Bapak bagikan. Jadi seperti persis seperti yang Bapak tampilkan di papan tulis. Jadi kalian nanti Bapak bagi, kemudian kalian tinggal isi aja. Jelas, anak-anak? Jelas, Pak, jelas. Ya, baik. Baik, anak-anak udah selesai mengerjakannya? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah selesai, Pak. Oke, baik, kalau gitu mari kita diskusikan dan presentasikan dari kelompok 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, yang sudah mau mempresentasikan silakan, siapa? Saya, Pak, yang duluan, Pak, ya, kelompok 1 ya, Pak. Bu Esther, ya, silakan. Mau milih yang gampang dulu, Pak. Iya, Pak. Oke. Saya mau presentasikan, Pak. Ini saya dari kelompok 1. Yang pertama ini webcam. Nama perangkatnya kan webcam, Pak, karena dia untuk menerima data, berarti termasuk
input device gitu. Oke. Karena ini nggak bisa untuk nyimpan. Kalau yang kedua, kan ini monitor, Ya. LCD monitor. Ini nggak bisa menyimpan data, ini mengeluarkan, ini output gitu. Kemudian yang ketiga ini mic, ini untuk memasukkan data kan, berarti ini input device. Kemudian yang keempat itu proyektor, ini untuk mengeluarkan data yaitu output device, gitu Pak. Iya. Gimana? Coba ada tanggapan dari kelompok yang lain? Sudah betul atau ada yang kurang? Gimana? Kira sama. Ya Pak, sama Pak. Iya, oke, sama ya. Terus ada yang lain? Kelompoknya Pak Indrianto? Sama Pak. Sama. Oke. Ya. Baik, kalau gitu ya, semuanya sudah menjawab dengan benar semuanya. Oke, kita kasih tepuk tangan untuk semuanya. Oke. Baik, terima kasih ya. Jadi semua sudah paham semua nama-nama alatnya, kemudian fungsinya buat apa ya. Nah, oke, baik. Sampai di sini apakah masih ada yang mau dipertanyakan, anak-anak? Sudah Pak, sudah jelas Pak. Cukup Pak, jelas Pak. Sudah cukup ya? Sudah Pak. Baik, kalau gitu untuk materi perangkat keras Bapak cukupkan sampai di sini ya. Untuk minggu depan kita akan membahas tentang materi perangkat lunak. Baik, kalau gitu untuk tugas kalian Bapak kasih tugas nih ya untuk menjawab soal ya. Soalnya kalian nanti tinggal lihat di classroom dan nanti akan Bapak share di classroom ya, ada 5 soal yang perlu kalian jawab ya. Silakan kalian kerjakan secara individu. Baik, sini ada 5 soal pilihan ganda dan 5 soal isian. Oke. Baik, kalau gitu cukup sampai di sini, kurang dan lebihnya Bapak mohon maaf. Wabillahi taufik, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Bu Esther?